Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan mengikuti kajian tafsir Al-Quran Majelis Talim Al-Muhajirin bersama Ustadz Andi Wibisana. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Uhayyikum bidahtil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Allah Ta'ala kembali himpunkan kita pada majelis ilmu yang barokah di tempat yang barokah pula. Alhamdulillah, Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia dan nikmatnya, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dimudahkannya kita dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah kepadanya. Kesemuanya mewajibkan agar diri ini harus mampu kita menjadi seorang hamba yang senantiasa pandai dalam bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa lisan ini mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibu-ibu rahimakumullah, bapaknya nggak ada, saya doang. Mari kita mengawali majlis ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sudah diingatkan oleh Bu Marti, matur nuwun Bu Marti, bahwa kaji kita kesempatan kali ini adalah membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Temanya memang membahas tentang nama, tapi Bu, di dalamnya monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tetapi muatan kandungan tafsir Qur'annya banyak sekali Bu di sana. Jadi sebenarnya kita tidak terlepas dari core utama majelis kita, yaitu majelis tafsir Al-Qur'an, karena memang di dalamnya kita akan banyak menemukan cuplikan-cuplikan ayat dari beberapa surat yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau seandainya saya mencermati beberapa pembahasan yang terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, saya biasa menghadirkan kepada ibu-ibu kajian tafsir yang bersumber dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, ketika membahas kisah Nabi Ibrahim ini, atau di majelis yang lain saya membahas kisah nabi-nabi yang lain, itu saya tidak pernah bisa lepas dari kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Kalau bahasa Arabnya, masih utuh bahasa Arabnya, Al-Bidayah wa Nihayah itu Bu, 38 jilid. Masya Allah. Iya, teman saya untuk bisa membeli waktu kuliah, untuk bisa membeli Al-Bidayah wa Nihayah ini, itu sampai minta ke emaknya di kampung menjual sapinya 3. Masya Allah. Zaman dulu kan susah ya Bu nyari referensi kecuali dalam bentuk cetakan. Kalau dalam bentuk e-book gitu itu masih zaman dulu belum ketemu itu Bu ya. Internet belum secanggih sekarang ini. Ya, kita langsung masuk untuk membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih istimewanya Nabi Ibrahim? Kenapa sampai kita perlu membahasnya? Kalau kisah Nabi Muhammad nanti harus majelis tersendiri Bu. Bukan lagi sebatas pembahasan tersendiri, tapi majelis tersendiri Bu itu. Ya, mata kuliah sendiri. Kalau kisah Nabi Ibrahim masih bisa diselipkan ke dalam majelis kita ini, majelis tafsir kita Bu. Tapi kenapa malah Nabi Ibrahim yang kita bahas lebih dahulu? Ya, pertama ada hubungannya dengan surat yang kemarin kita sedang bahas ya Bu ya. Tetapi ada beberapa keistimewaan yang menyebabkan kita perlu untuk membahasnya.
Ini saya bisa kopikan nggak ya ke dalam. Nah, ibu-ibu, di grup WA kita itu sudah saya share bagian pertama pembahasan kita tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang apa sih istimewanya, apa keutamaannya. Kita ada 4 keistimewaan dan keutamaan mengapa kita membahas kisah Nabi Ibrahim. Ya, Bu. Kebaca nggak, Bu? Tapi bisa digedein, Bu, kalau seandainya ini juga. Ya. Yang pertama, Ibrahim adalah Khalilullah. Pertemuan lalu sudah sempat saya colek-colek nih. Sudah saya sebut-sebut nih kosakata ini. Khalilullah itu secara makna dalam bahasa Indonesia, Bu, ya, itu masih sepadan dengan istilah Habibullah. Iya. Tapi ada tapinya, Bu. Allah memeruntukkan Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam dan Habibullah atau Habiballah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, itu Allah juga juluki dengan ungkapan Khalilur Rahman. Keduanya ya. Kalau masing-masing Nabi Ibrahim disebutnya Khalilullah, Nabi Muhammad disebutnya Habibullah. Artinya bahasa Indonesianya sama. Yang satu kekasih Allah, yang satu kekasih Allah. Monggo silakan, Bu. Kalau perbedaannya apa, para ulama berbeda pendapat sebenarnya, Bu, tentang masalah apa makna yang rinci. Kok Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad kok Habibullah, gitu ya. Tapi saya nggak akan berdalam-dalam dengan itu deh. Saya malah mengajak Ibu untuk menemukan beberapa irisan kesamaan, gitu ya. Contoh irisan lain kesamaan dari Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim adalah keduanya Rasul Ulul Azmi. Siapa saja, Bu? Rasulnya Allah yang dijuluki Ulul Azmi. Ada 5. SD udah dapat ini. Dari yang paling tua ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Ya. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad termasuk di dalam Nabi Ulul Azmi. Nah, ngomong-ngomong Ulul Azmi artinya apa ya? Ulul Azmi itu maksudnya adalah mereka yang azamnya, tekadnya itu amat besar. Hubungannya apa dengan tekadnya besar, Bu? Itu masalah julukan aja. Aslinya 5 nabi yang termasuk Ulul Azmi itu adalah yang ujian dakwahnya paling berat. Sehingga Allah takdirkan mereka bisa melintasi semua ujian dan cobaan itu, menunjukkan betapa kalau nggak ada tekad besar susah itu ngelakoninnya. Gitu ya, Bu, kurang lebih. Ya. Itu maksud dari kosakata Ulul Azmi. Masih terkait dengan masalah bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, Bu. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakri khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Dia, Allah, menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maksudnya kekasihnya Allah. Dan kalaupun seandainya aku mengambil salah seorang dari kalangan umatku untuk dijadikan sebagai kekasih, ya, sebagai khalilan,
niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Wah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu kalau seandainya boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad, pasti itu adalah Abu Bakar, bukan Musailamah ya Bu, ya, ini nabi palsu kali itu. Ya, terkait dengan kata khalilan, kalau dalam Al-Quran terkait apa untuk yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim, kita bisa melihat ungkapan yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa ayatnya 125. An-Nisa ayat 125. Di sana ada penggalan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi khalilan, menjadi kesayangannya, kekasihnya. Ya Bu. Masih kita kulik lebih dalam lagi tentang kata khalilan. Ibu-ibu, khalil atau al-khal, kata dasar dari khalilan itu Bu, al-khullatu. Itu derajat cinta yang tertinggi, gitu Bu. Derajat cinta yang tertinggi. Al-khullatu itu derajat cinta yang tertinggi. Allah banyak Bu mencintai hambanya. Nah, nama dan asma dan sifatnya Allah saja yang paling utama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi yang mencapai derajat Al-Khullah atau Khalilan tadi itu hanya dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sampai meletakkan kecintaan yang besar kepada Nabi Ibrahim? Jawabannya karena Nabi Ibrahim menunjukkan prestasi betapa ia melebihkan cintanya kepada Allah, mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah. Nah, gitu Bu. Beliau diuji dengan perkara-perkara yang urusannya tentang cinta. Waduh. Iya. Kemarin sudah sempat kita sentuh sedikit Bu ya. Nabi Ibrahim waktu masih muda diuji dengan memiliki ayah yang ia cintai. Nah, masalahnya ayahnya itu kafir. Iya, musyrikin. Karena Nabi Ibrahim ini ahlu tauhid, maka ayahnya yang ia cintai itu justru memusuhi dan bahkan mengusirnya. Wah, itu ujian yang tidak mudah itu Bu. Iya. Kemudian yang kedua, karena diusir, dia harus meninggalkan kampung halamannya di Babylon. Soalnya bukan cuma ayahnya yang membenci dan memusuhi dia, tapi seluruh orang kampungnya Bu, itu nggak ada satupun yang beriman. Makanya dia kalau cuma diusir bapaknya mungkin gimana lah gitu, tinggal tidur di mana gitu. Ini diusirnya juga oleh kaumnya, notabene keluarganya gitu loh Bu. Itu juga pahit itu Bu. Ya. Begitu pula dia diuji dengan harus membuang, meninggalkan anaknya sama ibunya sekalian, yaitu Ismail dan Hajar, di sebuah tempat yang gersang, panas, tak ada pohon, tak ada air. Waduh. Ya. Kita nyebutnya sekarang itu tanah Makkah ya Bu. Puluhan tahun mengharapkan kelahiran dari sang anak. Baru umur 80 tahun bisa punya anak, ya Allah. Baru juga lahir berapa hari. Kebayang ya Bu, kasih sayang kita kepada bayi yang wah udah lama dinanti-nanti, ditimang-timang.
digendong-gendong sampai kayak orang gila. Iya kan Bu? Anak siapa gitu. Udah tau anaknya dia. Kayak dibilang anak siapa. Nggak taunya malah harus dibuang. Mending kalau buangnya ke kampung sebelah. Ya Allah Bu, jaraknya Makkah dengan Palestina, Al-Aqsa itu Bu, tempat tinggalnya Nabi Ibrahim, itu 3 kali panjangnya Pulau Jawa. Lebih dari 3.000 kilometer. Ya Allah, jalan kaki. Zaman dulu. Iya, zaman dulu belum ada payung Bu. Boro-boro yang namanya mobil. Payung juga nggak ada zaman dulu. Iya. Kemudian diuji untuk menyembelih putranya Nabi Ismail ketika sudah remaja. Masya Allah. Ya. Tapi semuanya ujian itu Nabi Ibrahim lulus summa cum laude Bu. Berat hati pasti, tapi tidak menunda sebentar pun dalam penunaian perintah Allah untuk melakukan semua ujian itu. Semua ujian itu lulus jadinya Bu. Ya. Yang barusan saya uraikan Bu, itu saya tambahkan lagi di grup WA. Ya. Monggo, silakan Bu. Ya. Keutamaan Nabi Ibrahim atau keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama adalah tadi Bu, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Keutamaan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam salawat kita saat salat. Seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya nggak bisa enggak, harus ada ini nih. Ya. Memang hitungannya bukan rukun ya, bukan rukun sholat, ya. Tetapi pasti ada Bu. Kalau kita pasti membaca salawat ini. Salawat yang di dalamnya ada juga bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sampai menggunakan istilah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada wa barik ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau Ibu wa barik ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau saya salawatnya, oh iya, Ibu-ibu, saya mau ngasih tahu sama Ibu. Ternyata semua jalur periwayatan yang menyebutkan sholawat di dalam sholat ketika duduk tahiyat itu tidak ada yang langsung dari Nabi. Adapun salawat-salawat yang ada itu Bu, ada salawatnya Aisyah, salawatnya Abu Bakar, salawatnya Umar, salawatnya Abdullah bin Umar, salawatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi total ada 10 tipe salawat. Yang Ibu pakai itu salawatnya Aisyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Bu ya. Kalau saya beda Bu. Saya pakai salawatnya Abu Hurairah. Gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya 2 kali jadi innaka Hamidum Majid. Ya. Yang benar yang mana?
Bu, ada 10 total, 10-10-nya hadisnya sahih. Kenapa hadisnya sahih? Iya, sebab Nabi mendiamkan atau membiarkan para sahabat dalam membaca salawatnya masing-masing itu. Dengan kata lain, diamnya Rasulullah atas ucapan atau perbuatan sahabat, maka itu disebut hadis Nabi. Gitu ya, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu tahu nggak artinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah sholawat kepada Muhammad. Kok Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad? Maksudnya, Bu, sholawat di sini bukan doa, tapi kalau Allah berdoa buat siapa dong? Kita berdoa pada Allah ya. Kalau Allah berdoa buat siapa? Jawabannya, salawat di sini bukan doa artinya, tapi sanjungan. Kan ayatnya gini, Bu ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ibu tahu nggak solawat itu sinonimnya dalam bahasa Arab? Ternyata doa. Doa. Jadi kalau Allah, kita berdoa pada Allah. Malaikat kalau berdoa pada Allah. Nabi Muhammad kalau berdoa pada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah berdoa, kalau Allah berdoa, minta sama siapa? Bahasanya bukan doa yang kita bayangkan selama ini. Ternyata salawat itu maksudnya adalah pujian-pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Dari salawat yang kita bawa atau yang umat Muhammad SAW ini bawa dalam sholat-sholatnya, maka ternyata itu menunjukkan, oh iya ya, itu sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang di dalamnya bukan saja kepada Nabi Muhammad, tapi juga bahkan ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari salawat ini kita menemukan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan kan wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada ahlinya Nabi Ibrahim. Ternyata memang, Bu, keturunan Nabi Ibrahim itu keturunan banyak yang dari kalangan orang-orang yang mulia. Siapa keturunan Nabi Ibrahim dari kalangan orang-orang yang mulia? Yaitu para nabi dan rasul setelahnya. Ya, Bu. Kan kemarin kita sudah bahas ya, Bu ya. Seluruh nabi-nabi yang ada dari kalangan Bani Israel itu pasti keturunan dari Nabi Ibrahim melalui anak beliau yang bernama Ishak. Ya. Nanti di bawahnya Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Nggak ada tuh nabi dan rasul terus kecuali nanti mentok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya kalau kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, itu termasuk Nabi Muhammad berarti. Gitu ya, Bu. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang ketiga, yaitu ada kan di WA-nya, Ibu. Orang yang nanti pertama kali berpakaian di Yaumil Ba'ats, di hari kebangkitan, di padang mahsyar, itu orang yang pertama kali pakai baju itu adalah Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan pada kita, Bu, aslinya seluruh manusia ketika dibangkitkan semuanya tanpa terkecuali dalam keadaan telanjang. Wah, kalau diingatkan tentang itu saya suka merenung gitu, Bu. Bener-bener ya, kita di dunia kayak apa tuh yang namanya ngejar harta. Di sana apa yang dulu di alam dunia kita kejar-kejar itu nggak dibawa, Bu. Nggak dibawa, nggak jadi apa-apa. Bahkan pakaian pun nggak ada yang bisa kita bawa. Kecuali
Kalau harta kita di alam dunia itu kita sulap. Kita sulap menjadi pahala-pahala. Nah, itu baru bisa tuh kita bawa, Bu, ke alam kubur, ke padang mahsyar, dan seterusnya. Disulap jadi pahala gimana caranya? Dizakatkan, disodakahkan, diinfakkan, diwakafkan. Wah, iya. Lanjut, Bu. Siapa yang bilang kalau Nabi Ibrahim itu adalah orang yang nanti pertama kali di Yaumil Ba'ats, orang yang pertama kali pakai baju, pakaian? Ternyata Rasulullah SAW sendiri, Bu, yang menyebutkan demikian. Ya. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Summa qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim. Manusia, kata Rasulullah, dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang, maksudnya tak berpakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan. Lalu Rasulullah mengutip ayat 104 surat Al-Anbiya yang tadi saya bacakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Maknanya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Dulu waktu diciptakan pertama kali kan lahirnya jadi bayi, ya Bu ya. Bayi kan mana ada yang brojol pakai baju gitu ya. Ya. Maka begitulah kata Allah, kami akan mengulanginya. Maksudnya ketika dibangkitkan di hari kiamat. Dan Allah menegaskan di ujung ayat itu, itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, itu pasti kami akan lakoni, kami akan jalankan, gitu kata Allah. Lalu tambah Rasulullah setelah mengutip ayat 104 surat Al-Anbiya itu, Bu, dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Itu kata Rasulullah. Ada sebagian ulama yang mencoba untuk menelusur kenapa Nabi ngomong seperti itu. Kenapa Nabi kok ngomong bahwa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali pakai baju nanti di hari kiamat? Jawabannya, ini penafsirannya para ulama, karena Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi yang mengalami ditelanjangi untuk dilempar dengan ketapel raksasa namanya manjanik. Lalu dilemparnya itu menuju ke telaga api. Nggak ada, Bu, Nabi yang disiksa sampai ditelanjang, itu nggak ada. Nabi Ibrahim disiksanya, Bu, ditelanjangi, diikat sekujur tubuhnya, lalu ditaruh di ketapel raksasa. Ada yang pernah nonton film Narnia tuh, Bu, Narnia. Ya, itu kan ada batu besar dilempar, gitu, Bu ya. Diderek dulu, gitu, Bu. Nanti dilepas, terus gitu, Bu. Nah, ini yang dilempar bukan batu, tapi Nabi Ibrahim yang telanjang dan diikat. Karena pernah disiksa di alam dunia oleh Namrus ya waktu itu, sampai seperti itu, maka kemudian Allah balas di akhirat. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali menggunakan baju. Iya. Itu terdapat dalam kitab Faidul Qadirnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdusi. Keutamaan Nabi Ibrahim yang keempat,
Keutamanya adalah di dalam Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, banyak sekali pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Berarti Allah memuji Nabi Ibrahim? Ya, banyak banget tuh ayatnya di Al-Quran. Nggak taunya di hadis-hadis Nabi Muhammad pun banyak memuji Nabi Ibrahim, kakek moyangnya itu. Ya. Coba kita runut ya Bu, di ayat mana saja dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ngangkat-ngangkat muji-muji Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita lihat dalam surah An-Najm. An-Najm itu surat berapa Bu? 29 ya? Lupa saya Bu. Bukan Bu? 50? 50 sekian. Monggo Bu, surat An-Najm 53. Terima kasih Bu Eli. Surat An-Najm surat 53 ayatnya 37. Allah Ta'ala menyebutkan kalimat wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Itu julukannya Allah kepada Nabi Ibrahim itu Bu. Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Maksudnya menyempurnakan janji, menunaikan perintah Allah dengan presisi tepat. Nggak ada yang kurang dikit gitu Bu. Pas penunaiannya sebagaimana pengen-pengennya Allah, pas gitu Bu. Itu Nabi Ibrahim dijuluki demikian. Makanya kalimatnya wafa. Iya. Menyempurnakan janji. Wah. Semodel tapi tak sama di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya perintah dan larangannya Allah ya Bu. Maka Ibrahim fa'atammahun. Fa maka, tam sempurna, hun itu semuanya. Jadi Nabi Ibrahim terhadap kalimat-kalimat Allah, baik itu perintah maupun larangan, maka dia selalu menyempurnakan penunaiannya. Tadi saya nyebut istilah presisi banget gitu Bu. Presisi dalam menunaikan perintah dan larangannya Allah. Ya. Itu kelompok yang pertama Bu. Dua ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim selalu menyempurnakan janjinya, selalu menyempurnakan kalimat Allah. Yang kedua, kelompok yang kedua maksud saya Bu. Kita bisa melihat dalam surah As-Saffat ayat 83-84. Saya singkat aja ya Bu ya. Itu banyak banget ini ayatnya soalnya. As-Saffat ayat 83-84. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ayat 83. 84-nya idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh, yaitu golongan ahlu tauhid, bukan musyrikin. Ingatlah ketika ia Ibrahim datang kepada Rabb-nya dengan qalbin salim, hati yang bersih. Salim itu sebenarnya artinya selamat Bu. Selamat di sini selamat dari kotoran-kotoran hati. Bersih dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada buruk sangka, ya, ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. Rasulullah pernah bilang ya Bu, mayoritas para orang-orang yang melintas jembatan Sirat dengan cepat tuh,
itu dikarenakan karena modalnya nggak banyak, Bu. Modalnya bukan amal yang berbanyak-banyak. Iya, tapi kok bisa melintas jembatan sirat dengan cepat? Jawabannya qalbin salim. Modalnya qalbin salim. Iya. Makanya Ibu biasakan, Bu, dilatih, Bu. Punya hati yang resik dari debu-debu penyakit hati, penyakit kejiwaan. Contohnya, Bu, kalau ngasih aja, nggak usah ntar kalau saya ngasihnya segitu, anak-anak makan nggak ya? Kadang-kadang kita masih suka, kayaknya masih berat deh saya ngasih. Kenapa? Itu jilbab kesayangan saya itu kalau dikasih, gimana ya? Baru dapat sekali nyicil dari 3 kali. Jadinya masih suka maju mundur gitu. Padahal mah kalau sedekah aja, Bu. Biasanya jangankan nanti di akhirat, di alam dunia pun gantinya cepet gitu loh. Iya. Masih banyak lagi, Bu. Itu cuma satu ilustrasi sederhana aja. Bu, yang ketiga, ini kelompok ayat yang ketiga. Ternyata Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan-julukan yang mulia begitu banyak dari Allah Ta'ala. Iya. Ini contohnya, Bu, ada julukan. Kalau kita kan kalau julukin orang kebanyakan julukan yang jelek-jelek ya, Bu. Ya, Bu. Yanto hitam. Iya. Udin pesek. Iya. Yang begitu-begitu, Bu, ya. Tapi kalau julukannya Allah kepada Nabi Ibrahim nih, Bu, nih lihat di dalam surat Hud ayat 75. Ayatnya pendek, tapi julukannya sampai 3. Waduh, julukan sampai 3. Inna Ibrahima lahalimun awahun mubinun. Sampai 3 julukannya. Udah gitu di awal julukan itu Allah sampai menambahkan huruf lam. Sebelum huruf lam di ujung depan ayat Allah nulisnya inna. Emangnya apa istimewanya inna dengan lam itu? Bu, inna dan lam itu termasuk dalam kelompok harful qasam, huruf-huruf yang merupakan simbolisasi dari Allah bersumpah. Inna itu artinya sesungguhnya. Huruf lam di depan kata lahalimun, lamnya itu, Bu, itu pangkatnya di atasnya inna. Jadi kalau inna artinya sesungguhnya, pokoknya percaya dah gitu ya. Nah kalau huruf lam itu sungguh-sungguh. Waduh. Jadi memaknanya gini, Bu. Sesungguhnya pokoknya percaya deh. Jangan sampai nggak percaya. Ibrahim itu sungguh-sungguh halimun awahun munibun. Awahun itu orangnya penyantun. Kedua, awahun, rasa ibanya besar. Yang ketiga, munibun. Munibun itu artinya dikit-dikit Allah gitu loh. Dulu nih, Bu, waktu saya kecil punya teman laki-laki dibercandain, nangis, ngadu dah ke emaknya, ngadu dah ke bapaknya. Jadi kita suka julukin, dia mah dikit-dikit emak, dikit-dikit bapak, mainnya emaan dia mah, mainnya emaan dia mah, gitu. Iya. Bu, kalau Nabi Ibrahim bukan emaan, bukan bapaan, Allahan. Wah. Dikit-dikit ke Allah, apa-apa ke Allah. Apa juga, ya Allah. Timbang perkara sepele, lagi jalan, kelingking nggak kompak, kepaduk sama meja.
Bu, kepaduk sama meja itu Bu, sampai sakitnya nggak bisa ngaduh Bu. Sampai, waduh, pernah ngerasain nggak Bu? Gitu. Nah, kalau Nabi Ibrahim nggak begitu Bu. Nabi Ibrahim kepaduk meja Bu, ya Rabbi, Allahumma gitu loh. Faghfir lana ya Allah. Apa juga kesebut Allah gitu loh Bu. Iya. Makan mie kocok di air mancur. Waduh. Cuk, wow, panas tuh Bu, panas kan? Oh, sambal, kecapnya, sausnya terus. Aromanya tuh Bu. Ya Allah. Seruput nyoba dikit. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Modelnya Nabi Ibrahim kayak begitu. Tapi jam dulu belum ada mie kocok di air mancur. Ya. Ada di antara ibu yang pernah nyoba toge goreng Pak Gebro? Waduh. Toge goreng Pak Gebro. Ya Bu. Pak Gebro. Cari tuh. Ini pengajian apa sih? Iya Bu. Di Kota Bogor tuh kulinernya banyak yang enak-enak dan lawas-lawas gitu loh Bu. Dari tahun 60 sekian, dari tahun 70 sekian gitu Bu. Iya, udah generasi kedua, ketiga. Nah, Bu Ratna, gimana tanggapannya? Bu Ratna. Oh, berbeda Bu ya. Masya Allah. Iya Bu. Yang kemarin habis aksi damai di Palestina di situ ya, Tugu Kujang. Wah, pulangnya mampir tuh kudunya kalau saya tuh. Ya, dilanjut Bu. Jadi Nabi Ibrahim tuh orangnya suka kembali kepada Allah gitu. Suka dikit-dikit, ya Allah, ya Rabbana, Allahumma gfirli. Wah, begitu-begitu tuh Bu. Tipenya begitu. Jadi mulutnya tuh susah muncul yang jelek-jelek. Iya. Bu, yang saya tahu kata halimun itu dari kata al-hilmi. Ya. Al-hilmu sama saja. Tergantung kalimatnya nanti. Itu artinya ini Bu. Nggak suka ngebales gitu. Jadi disikapi gimana, nggak senang ngebales. Kalau di setiap turnamen tenis, biasanya di TV ibu melihat di masing-masing belakangnya pemain tenis itu selalu ada kain ya Bu ya. Ada kain besar. Untuk apa? Kalau ada bola tenis yang mental ke arah belakang, itu diredam oleh si kain. Jadi nggak bakal kemana-mana gitu ya, nggak bakal mental balik. Lain kalau tembok kan. Seperti itu maksud dari kata al-hilm. Iya. Nggak suka ngebales, nggak suka menjadi hakim, ya, terhadap orang lain. Kalau ada orang yang bersalah menzalimi dia senang untuk memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada orang itu untuk memperbaiki. Wah, susah ini kayak gini ya kita ya. Tapi ada nggak sih orang yang kayak gitu? Saya pernah ketemu Bu, orang yang seperti itu. Iya, iya. Dan orang itu malah justru mutarobi saya, binaan saya. Seumur-umur jadi binaan saya, sampai sekarang ini Bu, nggak pernah saya jumpai dia marah. Itu kan di halakoh. Di rumahnya bagaimana? Saya tanya istrinya, saya tanya anaknya, jawabnya bener. Abi nggak marah. Orangnya tuh kalau seandainya katakanlah marah, nggak suka dan sebagainya, dia cuma diem. Tapi diemnya aja masih senyum gitu. Ya Allah ya Rabbi, susah nih ketemu orang kayak gini nih. Iya.
Di ibu ada nggak yang kayak begitu? Kok ketawa sih, Bu? Ya. Kalau kita orang kebanyakan nggak gitu ya, Bu. Kita orang kebanyakan pakai dalil ini ya. Saya kalau dibaikin lebih baik saya. Tapi kalau dijahatin, saya bisa lebih jahat daripada itu. Gitu ya, Bu? Iya. Nggak tahu tuh dari kitab suci mana itu, saya nggak tahu itu. Iya, yang jelas bukan dari Al-Quran itu, Bu. Julukan Allah yang begitu tadi itu, Bu, itu bukan cuma di surat Hud ayat 75. Tadi itu surat Hud 75. Tetapi juga disebutkan oleh Allah di ayat yang lain, yaitu At-Taubah 114. At-Taubah 114. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lembut dan hatinya penyantun. Lihat bagaimana pemaafnya, lembutnya, penyantunnya Nabi Ibrahim. Meskipun dibully, meskipun dibenci, meskipun dimusuhi oleh seluruh orang di kampung halamannya, bahkan mereka menangkapnya, menelanjanginya, kemudian dilontarkan ke dalam telaga api ya, Bu ya. Sampai-sampai dalam sebuah kisah Israiliyat itu disebutkan bahwa pada masa itu belum pernah ada api yang dinyalakan sebesar api yang digunakan untuk membakar tubuh Nabi Ibrahim. Jadi pada zamannya nggak ada judulnya tuh, Bu, api yang sebesar itu. Kan dilemparkan ke dalam api, apinya dingin ya, Bu ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim selamat keluar. Apakah dia memaki-maki, bersumpah serapah, melaknat, ya Allah turunkan azab gitu, Bu, misalkan ya, kepada umat saya yang sudah mengusir saya dan membakar saya? Nggak ada sama sekali, Bu. Wah, wah, wah. Di surat Maryam ayat 46, bapaknya Nabi Ibrahim kan ngomong begini, Bu, kepada anaknya itu. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahimu la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar namanya, Bu, ngomong gini, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Maksudnya berhala-berhala yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya itu. Jika engkau tidak berhenti untuk apa? Berhenti untuk mendakwahi orang kampungnya itu, keluarga besarnya itu, pasti kamu akan saya rajam. Dirajam itu maksudnya gimana sih, Bu? Dirajam itu, Bu, kalau laki-laki dipendam di tanah sampai pinggang. Kalau yang perempuan dipendam sampai leher, bawah leher. Habis itu dilempari batu. Tapi sengaja, Bu, batu yang dilemparkan itu bukan batu yang segede fondasi, enggak. Paling gede sebesar kepalan. Itu artinya apa? Memang tujuannya menyiksa, Bu. Matinya lama. Matinya lama, Bu. Tujuannya menyiksa dan menghinakan karena ditonton orang sekampung. Dilempari batu, ya otomatis yang kena kepalanya. Kan lama, iya lama, Bu. Bisa pagi sampai sore itu. Ya. Itu namanya rajam kayak gitu, Bu. Rajam itu. Bapaknya Nabi Ibrahim pada anaknya ngomongnya gitu, jika engkau tidak berhenti mendakwah, pasti engkau akan kurajam.
Maka daripada saya rajam, gitu ya, tinggalkan saya untuk waktu yang lama. Maksudnya tinggalkan kampung ini. Tapi lihat bagaimana responnya Nabi Ibrahim dibegitukan oleh bapaknya. Lihat ayat 47-nya. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Ibrahim menjawab, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Masya Allah. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Ya Allah. Sesungguhnya dia, Allah maksudnya, sangat baik kepadaku. Itu diusir dari negeri Babylon. Kalau tempatnya Nabi Ibrahim itu, Bu, Babylonnya lebih utara. Maksudnya posisinya tepatnya di Irak. Kalau di Iran kan selatannya. Kalau Irak tuh agak lebih ke utara, Bu. Nah, Nabi Ibrahim itu adanya di area utara Persia sekarang. Nanti ketika baik di kampung halamannya maupun ke Haran, lalu kemudian hijrah ke pindah ke Haran itu, Bu, kan diusir lagi. Apakah dia memintakan agar Allah mengazab? Kalau tadi kan ada bapaknya, ada keluarga besarnya kan gitu. Masih bisa dibilang ya masuk akal lah kalau dia tidak meminta Allah agar menurunkan azab. Ini pindah kampung sekarang nih di Haran, masih wilayah Irak juga, Bu. Tapi kan itu bukan kampung halamannya. Lalu ketika dakwah di Haran juga berakibat sama, dia diusir oleh kaum itu, apakah dia memintakan azab? Mentang-mentang itu bukan keluarganya, tetap Nabi Ibrahim tidak memintakan azab. Itu dalam urusan dakwah. Dalam urusan internal, Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai ayah, begitu juga enggak? Pemaaf juga enggak? Santun juga enggak? Kan kalau tadi dakwah ya kepada orang lain, soalnya nih, kalau ada keluarganya jawabannya sama. Bu, ketika dalam perjalanan menuju ke Palestina, itu jalan dari Haran atau dari Mesir ya ke Palestina, saya lupa ingat, nanti kita akan temukan dalam kisah dalam episode berikutnya. Bu, ternyata Nabi Ibrahim menikah kali kedua dengan Hajar, gitu ya, Bu. Sarah cemburu, Bu. Cemburunya itu sampai pengen membunuh Hajar. Wow. Ternyata, Bu, ketika Sarah bersikap seperti itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak marah. Nabi Ibrahim itu kan nabi ya, Bu. Dia memilih melakukan ini atau tidak melakukan itu kan ada perintah dari Allah kan, Bu, sebetulnya. Nggak mudah menjelaskan itu kepada Sarah. Karena Sarah sudah keburu cemburu berat. Mungkin kalau ukuran zaman sekarang bisa dijambak, diunyang-unyang tuh, Bu. Ya, Bu. Dijodotin ke tembok tuh, Pak. Tapi ternyata Allah punya kehendak yang memberikan solusi bagi rumah tangga Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Allah menyuruh Hajar bersama anak bayinya untuk dipisah dengan Sarah. Iya. Tapi dalam episode yang ada tidak kita jumpai tujuan Nabi Ibrahim membuang Hajar dan Ismail itu supaya rumah tangganya nggak ada kekacauan. Jadi nggak begitu. Karena memang aslinya itu diperintahkan oleh Allah untuk dibuang ke Makkah, kan gitu ya, Bu ya. Nah, sementara episode
dilaksanakannya perintah Allah untuk membuang Hajar dan Ismail ke Makkah itu jadinya berdampak, yaitu memberikan solusi bagi ketentraman rumah tangganya, gitu maksudnya. Gimana Bu? Hikmahnya begitu, iya. Ya iyalah Bu, Sarah itu ketika melahirkan Ismail saja sudah hampir 90 tahun. Jadi usianya tuh hampir sama dengan siapa? Nabi Ibrahim. Hajar umurnya baru 20-an tahun. Rentang umurnya selisih 60 tahun lebih, hampir 70 tahun. Iya. Jadi kalau Sarah cemburu, oh iya, ya iyalah Bu, gitu. Apalagi di dalam Ar-Rahiqul Maktumnya, Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan Hajar itu bukan budaknya Namrus, tapi anak kandung wanita satu-satunya. Jadi Namrus itu ketika hendak membunuh Ibrahim karena mendakwahinya itu, tiba-tiba perhatiannya teralihkan kepada Sarah. Sarah itu kok mulia banget ya sebagai wanita gitu. Makanya Sarah nanya, siapa yang menyebabkan kamu menjadi wanita yang elegan seperti ini? Ya Sarah jawabnya, siapa? Suami saya itu. Yang ditunjuk itu baru nongol Bu dari telaga api. Masya Allah Bu. Zaman dulu ada orang yang dibakar nggak mati, itu bingung Bu. Mau matiinnya gimana lagi coba? Api segitu gede, 4 hari Bu. Konon 4 hari ada di dalam telaga api. Bukan cuma sekian menit. 4 hari berada di dalam telaga api itu. Tato nongol. Bajunya sedikit pun nggak ada yang kebakar. Jadi nongol itu bukan asap gitu Bu. Kayak masakan habis dipanggang atau dimasak gitu. Enggak Bu. Biasa gitu. Biasa aja, gimana sih Bu? Boro-boro kulitnya, bajunya aja nggak kebakar, nggak ngeluarin asap, nggak kepanasan, kan gitu Bu. Nongol gitu. Itu dialognya lagi berlangsung tuh. Siapa sih yang menyebabkan kamu bisa menjadi wanita yang elegan ini? Iya suami saya. Nongol Nabi Ibrahim. Bu, itu hatinya Namrus langsung berubah total. Namanya hati manusia ya Bu ya. Pola abad itu kan mudah terbolak-balik. Dia yang tadinya sangat geram untuk menghukum Nabi Ibrahim, terbalik Bu, 180 derajat. Salut sama Nabi Ibrahim, sampai-sampai akhirnya terlintas ide gitu Bu di kepalanya si Namrus itu. Saya punya anak perempuan satu-satunya. Kamu mau nggak menikahi dia? Wah. Jadi Hajar itu hadiah Namrus kepada Ibrahim. Gitu Bu. Itu ada di dalam Ar-Rahiqul Maktum Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika membahas tentang nenek moyangnya Nabi Muhammad. Ya. Dengan kata lain, pupus, rontok, tereliminasi Bu. Semua cercaan, tuduhan-tuduhan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di masa lampau maupun masa kini. Nabinya orang Islam, keturunan budak itu langsung terhapus Bu. Yang menyatakan nenek moyangnya Nabi Muhammad dalam hal ini adalah ibunya Nabi Ismail itu adalah budak, itu yang mempropagandakan adalah ya Allah, Dr. Husin Muhammad Haikal. Dr. Husin Muhammad Haikal. Bukunya sudah ada diterbitkan di Indonesia. Namanya, judul aslinya Hayatu Muhammad, Kehidupan Muhammad. Diterjemahkan oleh
penerbit PT Litra Antarnusa. Kalau edisi lamanya hardcover warna hijau, Hayatu Muhammad. Di situ ada keterangan bahwa nenek moyangnya Nabi Muhammad itu budak. Itu kan buku yang dibuat tahun 60-an gitu, 70-an lah. Tahun 1996 muncul Ar-Rafiqul Maktumnya Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Wah, Bu, langsung bestseller banget itu buku, Bu. Kenapa? Ya iyalah, menemukan fakta-fakta sejarah yang menghapuskan keterangan yang ada sebelumnya. Kita waktu SD keterangannya gitu loh, Bu. Iya, Nabi Muhammad itu nenek moyangnya seorang budak. Dari siapa? Ibunya Nabi Ismail, Hajar itu budak. Lah, parah itu, Bu. Parah. Jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad itu, Bu, bangsawan, Bu. Royal family. Kalau tadi ayat, sekarang Bu, yang menunjukkan Nabi Ibrahim itu punya julukan-julukan yang sedemikian tadi itu, Bu, hadis. Di hadis nih, Bu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kana min hilmihi annahu kana idza adzahur rajulu min qaumihi qala lahu hadakallah." Di antara sifat al-hilmnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya jika ada orang dari kaumnya yang mengganggunya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada orang itu, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah membalas gangguan yang beliau terima dengan kata-kata yang buruk, apalagi dengan doa-doa yang buruk. Padahal kalau dia mau, namanya juga Nabi ya, Bu. Apa susahnya sih timbang minta sama Allah untuk menimpakan bala gitu ya, menimpakan azab gitu kepada orang yang mengusirnya, memusuhinya dan sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan. Bu, kalau tadi kan kata al-hilm, ada lagi kata awahun. Awahun itu yang tadi, Bu, dikit-dikit Allah. Dia banyak takutnya sama Allah, Bu. Kalau mau melakukan begini takut. Takut nanti Allah begini, takut nanti Allah begitu, gitu, Bu. Itu sebabnya ada tambahan munibun. Nah, munibun itu tuh yang tadi itu, yang apa? Dikit-dikit Allah itu, Bu. Kalau awahun itu banyak takutnya pada Allah. Ya. Makanya banyak berdoa, banyak memohon. Sekedar kaget, ya Allah. Tadi saya pakai ilustrasi apa? Kelingking kesandung kaki meja ya. Itu yang keluar dari lisannya bukan cuma aduh gitu, Bu, tapi ya Allah gitu. Latahnya kita kayaknya belum sampai ke situ ya, Bu. Ke situ enggak, Bu? Latahnya kita kalau kesandung atau ada sesuatu yang jatuh gitu, itu Allah enggak yang disebut? Saya ganti lagi nih, Bu. Saya ganti lagi pertanyaannya. Ibu pernah nanya nggak ke suami atau ke anak, kalau lagi ngigau, yang diucapkan lagi ngigau apa itu, Bu? Ayo. Namanya ngigau alam bawah sadar, Bu. Ya kan? Yang terucap apa, ayo? Kalau saya pernah nanya ke istri saya, yang saya ucapkan adalah Allahu Akbar. Iya, yang paling sering Allahu Akbar. Misalkan dalam mimpi ada mimpi buruk yang di situ ada, ini saya bisa mencirikan ini gangguan jin gitu, Bu ya. Bukan cuman
kembang tidur, tapi memang ada gangguan jin. Itu biasanya kalau saya sampai terucap tuh Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu Bu. Saya agak senang gitu Bu. Alhamdulillah yang keluar nama Allah yang tersebut gitu Bu. Iya. Coba kalau seandainya mimpi buruk, lagi dikejar-kejar sama jin atau berantem sama jin gitu Bu. Yang keluar mampus lu, mampus lu. Berapa itu Bu? Nah, munibun itu gitu Bu. Jadi alam bawah sadarnya Allah. Bu, pemuliaan dan pujian Allah kepada Nabi Ibrahim yang berikutnya ada di dalam surat An-Nahl. An-Nahl surat berapa? 16. Ya. 18. Kalau 16 Al-Kahfi ya? Kebalik. Benar 16 ya? Ya. 16 ayatnya 120 sampai 123. 120 sampai 123. Itu ada 5 sifat sekaligus dalam satu konteks pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 120 sampai 123. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Sebentar Bu, saya pernah menyampaikan ke Ibu ya, hanif itu sebenarnya artinya bukan lurus, condong. Maksudnya condong atau cenderung kepada al-haq. Nah, itu namanya hanif. Ya Allah, mohon maaf Bu, sebentar. Ini internetnya lagi kacau. Kalau gitu pakai kesian ini yang mohon maaf sebentar ya Bu. Ya. Oh. Halo Bu Ratna. Ya Ustadz. Sudah bisa ya? Ya. Kirain baterainya habis. Enggak Bu, tadi saya pakai internetnya masjid, mungkin ada gangguan, saya pakai punya HP saya. Ya, yang penting udah connect nih. Udah terdengar. Baik. Ya, kembali ke An-Nahl 120-123, makna lanjutannya, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang musyrik. Dia orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang salih. Maksudnya dikumpulkan bersama orang-orang salih dalam jannah. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim karena ia seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrikin.
Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita cermati ayat tersebut, ternyata kita akan menjumpai ada 5 sifat Nabi Ibrahim yang langsung disebut di dalam ayat 120 dan sampai 123 itu. Yang pertama, kana ummatan. Bu, umat itu artinya apa ya? Kenapa Nabi Ibrahim yang cuma satu orang dijuluki umat? Ayo, umat kan orang banyak ya. Ada 2 pemaknaan dari kata umat di ayat ini. Yang pertama, beliau adalah imam, pemimpin, sekaligus qudwah alias toladan bagi orang banyak, maksudnya begitu. Makna kedua, kenapa Allah menggunakan kata ummatan itu adalah Nabi Ibrahim itu orang yang memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia, yang biasanya tersebar di banyak orang. Gini ya Bu, gini Bu. Orang banyak. Si A unggulnya pada sifat A. Si B unggulnya pada sifat B, gitu kan Bu. Si C unggulnya pada sifat C. Nabi Ibrahim satu orang, tapi keunggulan dari banyak orang yang ada itu Bu, ada semua pada satu orang bernama Nabi Ibrahim. Wah. Komplit. Kayak apa tuh? Iya. Iya, paket komplit. Paket komplit Bu, iya benar, paket komplit. Ada juga tuh Bu, bakso 25.000, boleh milih semaunya. Ya elah. All you can eat. Iya, all you can eat Bu, ya. Yang dekat Pegadaian situ Bu ya. Ya, Ibu-ibu, itu makna kenapa Allah Ta'ala menyebut kata ummatan yang dijulukkan kepada satu person Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu, walaupun ada 2 versi penjelasan, keduanya malah bukan berlawanan ya. Keduanya malah saling menopang maknanya. Yang ke satu, dia adalah imam, pemimpin yang ditauladani karena begitu banyak berkumpul akhlak kebaikan. Penjelasan yang kedua, orang banyak itu pasti punya keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan. Tapi semua kelebihan orang itu tumplek ada pada Nabi Ibrahim. Sama aja kalau gitu dengan yang pertama intinya, gitu ya Bu ya. Dari sini kita jadi tahu, oh Masya Allah. Kalau kita ketemu Nabi Ibrahim Bu, waduh kayak apa itu ya? Ya Allah. Dan biasanya Bu, orang itu kalau dalam khasanah antropologi Islam, orang itu nggak akan dipanggil imam anu kalau orang itu tidak pada dirinya kecuali terkumpul banyak kebaikan-kebaikan, gitu ya Bu ya. Banyak sobarnya, tebal keimanannya, kan gitu Bu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan Bu, sebaik-baik ayat dijelaskan oleh ayat. Nah, ada Bu, ayat yang menjelaskan kata ummatan dari surat An-Nahl ayat 120 tadi itu Bu. Penjelasannya ada di dalam surat As-Sajdah. As-Sajdah itu surat Fatir ya? Bukan Bu? Ghafir, saya salah. Iya. Iya, Ghafir Mukmin ya. As-Sajdah nama lainnya apa ya? Saya lupa Bu. Hah? Ada nama lainnya soalnya Bu. Tapi paling tidak di Quran Ibu namanya As-Sajdah ya. Ya. Dalam surat As-Sajdah Bu, surat berapa itu? 22. Oh, 32. Di ayat yang ke-24. Ibu akan menemukan penjelasan kata ummatan itu Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah di As-Sajdah ayat 24, dan kami Allah jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Wah, jadi Nabi Ibrahim itu Bu, kalau dikatakan ummatan, berarti dia itu memang
kalibernya pemimpin yang membawa kepada jalan hidayah. Dan mereka orang-orang yang sabar. Pemimpin-pemimpin kayak gitu tuh orang yang sabar. Dan mereka amat tebal keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Sebutan atau julukan yang berikutnya yang ada dalam An-Nahl 120 sampai 123, qanitan. Al-qanut artinya dawamut ta'ah. Orang yang terbiasa merutinkan ketaatan. Iya. Dia senantiasa taat tanpa jeda. Itu makna dari julukan Allah yang kedua, qanitan. Qanut itu dawamut ta'ah. Senantiasa dalam ketaatan pada Allah, merutinkan ketaatan. Orang mah yang rutin apa gitu ya, rutin minum obat misalkan. Ini rutin taat. Wah. Julukan Allah yang ketiga di surat An-Nahl tadi, hanifan. Cenderung kepada al-haq, condong kepada ketaatan. Otomatis jauh dari kemusyrikan. Orang doyongnya kepada ketaatan. Nabi Muhammad juga dijuluki Hanif. Tetapi populernya bukan Hanif kalau Nabi Muhammad. Apa? Maksum. Kalau Hanif kan kecenderungan hatinya tuh selalu nyetelnya tuh kepada ketaatan, ya Bu, al-haq gitu ya. Kalau maksum itu seandainya hati sedang cenderung kepada kemaksiatan pun dicegah oleh Allah. Dulu Nabi waktu masih remaja Bu, bersama-sama dengan sepupu-sepupunya, anaknya Abu Talib, ngangon kambing. Bu, kalau ngangon kambing itu bukan di padang rumput, di tebing-tebing pegunungan yang mengelilingi kota Makkah. Kok pegunungan? Lah, rumput itu tumbuh suburnya di tebing-tebing itu. Kenapa? Kalau malam banyak embunnya. Hujan susah, embun adanya malah di tebing-tebing itu. Nah, jadi kalau ngangon kambing, biri-biri dan sebagainya, itu ke situ. Balik seminggu, gitu Bu. Perginya seminggu balik, baru. Pernah Bu, Nabi Muhammad dengan para sepupunya itu, dari kejauhan, waktu malam-malam nih ya, dari kejauhan, itu melihat, itu di Makkah lagi ada keriaan apa tuh, sampai terang banget. Turun yuk, wah, makin dekat kelihatan, waduh layar tancap, wah, filmnya Benyamin S. Iya, iya. Oh filmnya bukan Benyamin S Bu, si Pitung, wah, elah. Ada Haji Hamid Arif jadi Scott Hayna tuh, Mansur Sahdan jadi ini Demang Mester, ya elah, ketahuan umurnya dah. Bu, itu Nabi Muhammad ketika mengikuti rombongan kakak dan adik-adik sepupu-sepupunya itu, ketika sedang menuju ke bawah dari tebing-tebing itu Bu, Allah buat Nabi tertidur. Jadi melek itu kena matahari. Terus ketemu dah lagi sama sepupu-sepupunya. Lah, pantesan dicariin. Nah, kamu tidur toh gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah Bu bisa mendekat kepada apa ya? Itu sebutannya kalau dalam bahasa Arab bukan kemaksiatan Bu, ghaflah. Perbuatan-perbuatan lalai gitu aja Bu, di-stop sama Allah. Sampai segitunya. Yang namanya anak muda Bu, waktu itu kan belum jadi nabi pula kan ya. Namanya anak muda, ada keramaian, ada keriaan, ya pengen nonton lah gitu ya. Nggak taunya dibuat tidur, pingsan.
Iya. Nabi sering tuh Bu, setiap ada kehendak yang sekiranya dianggap tidak patut oleh Allah Ta'ala, itu Nabi dipingsankan. Sampai-sampai pernah sekali waktu dalam pingsannya Nabi itu tersingkap auratnya sampai ke atas lutut. Allah buat ada angin yang meniup agar auratnya tertutup. Oh, sampai segitunya Bu. Jadi kalibernya di atas Nabi Ibrahim itu. Bukan Hanif lagi, maksum. Masya Allah. Ya, kembali lagi kepada Hanifan. Itu di surat Ibrahim ayat 35. Allah Ta'ala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim, ya Bu. Wajnubni wabani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Itu dikabulkan oleh Allah. Dari situ kita jadi tahu ya Bu, oh alah, Nabi Ibrahim aja berdoanya kelihatan banget kalau dia tuh cenderung kepada tauhidullah, doyongnya kepada tauhidullah, bukan malah sebaliknya. Beliau berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Dia juga yang menghancurkan patung-patung berhala bapaknya dengan tangannya sendiri. Beliau juga yang selalu khawatir akan bahaya kesyirikan. Makanya berdoanya bukan ya Allah limpahkan harta misalkan gitu, tapi doanya ya Allah jauhkan aku dan anak turunku dari kemusyrikan. Sifat yang keempat yang Allah julukan yang ada dari An-Nahl 120 sampai 123 tadi itu Bu, walam yaku minal musyrikin. Allah yang memberikan julukan, Allah yang ngasih stempel, beliau bukan termasuk orang musyrik. Ya. Bu, sebetulnya ayat ini nanti peruntukannya sampai kepada umat-umat yang hidup pada masa Nabi Muhammad, termasuk kita saat ini. Yang mana? Itu loh Bu, orang-orang Yahudi suka mengklaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Jadi dengan adanya dokumentasi dari Allah bahwa Nabi Ibrahim ketika hidupnya itu jauh dari kemusyrikan, ya terbantah otomatis klaim-klaim orang-orang Yahudi tadi maupun orang-orang Nasrani tadi. Bu, saya saya memperdalam sedikit Bu. Tadi saya mengutip ada ayat walam yaku minal musyrikin. Huruf kata lam pada kata walam yaku, ya. Kata lam pada kalimat walam yaku itu harfu qalab yang fungsinya mengubah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present tense menjadi fi'il madhi, past tense. Ya. Jadi terjemahannya Bu, pasnya, benernya kayak begini Bu. Beliau Ibrahim tidak pernah sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Ya. Maksudnya Nabi Ibrahim dari dulunya waktu remajanya sampai wafatnya tidak pernah sekalipun musyrik. Iya. Bu, kita waktu dulu musyrik ya? Nanyanya tega bener. Dulu kita pernah musyrik nggak Bu? Dulu suka baca majalah Sarinah, Kartini, Femina, Zodiak dah. Iya, Zodiak. Aduh, apa saya itu baca di itu jodoh lagi nggak harmonis, rezeki lagi seret, ya. Ya Bu, masih ada yang kayak gitu ya.
Dulu waktu hamil masih ada yang suka ngantongin gunting, peniti, jarum, dan teman-temannya nggak Bu? Bangle. Iya. Ada nggak yang dulu pernah disuruh orang tuanya Bu? Lagi pas hamil, ada ini apa? Gerhana. Suruh tidur di kolong kasur. Aduh, takut nanti dibikin celaka jabang bayinya sama Butorokolo. Na'udzubillah. Iya. Jadi Nabi Ibrahim Bu, dari dulunya sampai matinya itu tidak pernah sekalipun berada dalam kondisi musyrik. Enggak, saya harus sengaja perjelas begini Bu. Sebab ketika berdakwah di negeri haram, kan ada episode yang orang-orang menafsirkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu salah memaknai ayat Bu. Sebab di ayat itu secara saklek Nabi Ibrahim melihat matahari penituhani. Ketika tenggelam muncul bulan, wah mana ada Tuhan kok tenggelam, bulan yang jadi Tuhan. Besok Tuhan hilang karena yang muncul bukan bulan lagi tapi matahari. Wah berarti dua-duanya bukan Tuhan. Lalu ganti bintang dan sebagainya. Bu, itu salah penafsiran itu Bu. Sehingga dengan penafsiran salah itu, jadi kita berkesimpulan pernah ada sekali waktu Nabi Ibrahim itu sebentar menganggap matahari sebagai Tuhan, sebentar bulan, sebentar bintang. Musyrik kalau begitu. Dibantah berarti oleh ayat barusan. An-Nahl 123 itu Bu. Ada kata 123 apa? Pas ada kata walam yaku itu Bu. 120 masih Bu ya. Walam yaku, yang artinya beliau tidak pernah sama sekali termasuk orang musyrik. Jadi nggak pernah sebentar pun ada episode hidupnya Nabi Ibrahim, baik ketika masih muda sampai ketika wafatnya, yang beliau itu dalam keadaan musyrik. Itu nggak pernah Bu. Ya, jadi kalau nanti Ibu ketemu ayat yang tadi, itu penafsirannya memang belum pernah kita bahas Bu. Itu maksudnya Nabi Ibrahim ngomong itu gimana sih Bu sebetulnya? Sebab kalau Ibu baca cuma terjemahnya doang, iya ya, berarti Nabi Ibrahim itu pernah mengalami sebuah episode mencari Tuhan. Iya, sebentarnya matahari, ganti sebentar bulan, ganti lagi bintang. Hati-hati ya Bu ya. Saya sudah langsung menyampaikan bantahannya, tapi penjelasannya ya nanti Bu kalau ketemu ayatnya, kalau ketemu surat dan ayatnya, baru Bu nanti akan dijelaskan. Maksud aslinya Nabi Ibrahim itu ngomong gitu tuh apa gitu. Iya. Tapi yang jelas bantahnya sudah ada di An-Nahl 120. Gitu ya Bu? Apalagi di ujung belakang ayat 123, Allah Ta'ala memberikan penekanan yang kedua. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrikin. Udah Bu, tambah apa ya? Kokoh. Ibu, sifat Nabi Ibrahim yang kelima adalah an-umi, syakiral li an-umi. Ya. Lagi mensyukuri nikmat Allah. An-umi itu jamak taksir dengan wazannya af'alu. Af'ali ya. Itu salah satu dari 4 wazan jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan bilangan dari 3 sampai 10. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada beliau, bahkan atas nikmat yang sedikit sekalipun, apalagi nikmat yang banyak. Iya. Kan an'amta alaihim, orang-orang yang kamu bernikmat atas mereka. Tapi kalau an-umih, berarti orang ini selalu bersyukur.
Jangan jangankan yang besar-besar, sekedar ada yang kecil saja bersyukurnya banyak gitu. Bu, contohnya supaya nggak mumet ya, pakai contoh aja ya. Kebanyakan orang karena belum ngaji ya Bu ya, mungkin karena belum ngaji, belum sampai pembahasan ayat syakiran li'an umih kayak gini nih Bu. Kalau ditanya, gimana sih kondisinya? Ini lagi sakit ya. Ada yang nanya gitu ke seseorang, lagi sakit ya. Jawabannya apa Bu? Iya nih, dari semalam anget badan saya, mana meler mulu, nggak nidurin. Wah, apalagi Bu? Udah tuh cerita dengan lengkap semua penderitaannya, seakan-akan dia adalah orang paling penderita sedunia gitu loh. Ya. Lah, kalau orang-orang yang syakiron li'an umih adalah ketika ditanya, gimana kabarnya? Ini lagi sakit ya? Jawabannya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatunya. Loh, tapi suaranya bindeng kayak gitu. Ya, cuman pilek sedikit, batuk sedikit, pusing sedikit. Kenapa? Sebab nikmat yang lainnya di luar itu lebih banyak. Gitu. Itu contoh orang yang syakiran li'an umih. Iya. Nabi Ibrahim lebih dari itu. Kalau ditanya, lagi sakit ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Gara-gara sakit, jadi dosa saya dihapuskan oleh Allah. Gara-gara sakit, saya jadi banyak berzikir kepada Allah. Gara-gara sakit, saya jadi ingat maut. Gara-gara sakit, malas mengerjakan yang maksiat-maksiat. Gara-gara sakit, banyak dikasih keringanan oleh Allah. Karena pusing, takut jatuh, sholat boleh duduk. Pusingnya masih malah tambah. Tadinya 7 keliling jadi 12 keliling. Wow. Puir bintang 7 udah gak kena itu. Ya. Masih ada yang mau konsumsi puir bintang 7. Masih Bu? Iya. Nah, duduk masih pusing juga, boleh sambil rebahan. Kalau sudah begitu, wah, pamungkasnya Pak, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Lagi sakit ngomongnya, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Iya. Iya, syakiran li'an umih. Iya. Ayat 120 kan itu masih. Iya. 121, mohon maaf. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi ketika ditanya sakit ya, malah nggak dijawab, iya, gitu enggak. Padahal kelihatan secara fisiknya mukanya agak memerah karena demam gitu kan, gemeternya itu nggak bisa disembunyikan itu tangannya. Tapi malah jawabnya, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Keren gitu kan. Iya. Tapi ada sih Bu emang yang paling apes ya Bu ya. Sakit yang paling apes tuh sakit gigi. Sakitnya nggak ketulungan, yang nengokin nggak ada. Boro-boro dibawain apa-apa gitu. Ya Allah. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah saya kalau minta izin nggak datang Bu, itu nggak pernah sakit gigi soalnya Bu, nggak pernah. Alhamdulillah ya. Ya, sakitnya yang lain gitu, sakitnya orang kaya Bu ya, jantung saya. Sakit gigi, sakitnya orang melarat itu. Ya Bu.
Masya Allah. Ibu sampai lupa memberikan waktu kepada Ibu untuk tanya jawab, Bu. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya share lagi nih, Bu. Tentang itu ya, pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Poinnya apa saja, ayatnya apa saja itu sudah disebutkan. Ya, sebagai apa namanya ya, kerangka utama pembahasan. Nanti dilengkapi lebih lanjut di ayat-ayat yang kita buka dari Al-Quran. Ibu, sebelum saya tutup, Bu, dengan 5 sifat ini akhirnya Allah menganugerahkan kepada beliau 5 kemuliaan ya, Bu ya. Ijtabah, Allah telah memilihnya, wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus. Itu di An-Nahl 121. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kehidupan di alam dunia yang hasanah, semuanya serba baik. Tapi meskipun sampai diusir, sampai disuruh menyembelih anak, sampai ditenggelamkan ke dalam sumur api, telaga api dan sebagainya, tetap, Bu, itu semua kebaikan. Loh, kok kebaikan? Buktinya dijadikan pembahasan oleh manusia sampai akhir zaman, Bu. Ya. Diabadikan dalam Al-Quran, Masya Allah. Jadi fid dunya hasanah itu termasuknya adalah az-zikrul hasan itu, Bu, yang tadi disebut-sebut dengan mulia, penuh kemuliaan gitu, Bu, sampai akhir zaman. Bahkan seluruh agama samawi yang ada, agama Yahudi, Nasrani sampai kepada agama Islam itu, Bu, tidak ada yang menyebut Ibrahim kecuali dengan sebutan-sebutan mulia. Sampai-sampai berebutkan, Bu, orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani, gitu ya. Kenapa? Karena merasa patut untuk merekrut, tanda kutip, Ibrahim sebagai bagian dari agama mereka, gitu. Ya padahal nggak begitu ya, Bu. Kemudian di An-Nahl 122 itu julukan yang keempat itu, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh nanti di akhirat dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang salih, artinya ahli surga. Julukan yang kelima, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim karena ia seorang yang hanif. Bukanlah dia termasuk orang yang musyrikin. Artinya Nabi Muhammad pun disuruh untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam panutan. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran yang mana nih? Bukankah syariatnya Nabi Muhammad itu penutup, penghapus keberadaan syariat-syariat sebelumnya? Bu, yang dimaksudkan adalah akidah tauhid. Bukan syariat yang fikihnya, enggak, berbeda. Ya. Ibu-ibu, saya masih punya hutang. Mungkin boleh jadi 3 episode nih, Bu, pembahasan Nabi Ibrahim. Yang belum saya sampaikan kepada Ibu adalah sejarah Nabi Ibrahim. Yang tadi baru ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan pemuliaan Allah atas Nabi Ibrahim. Sementara sejarahnya, lahir tumbuh besarnya di mana, lahirnya tanggal berapa, bintangnya apa, itu belum saya sampaikan. Bahkan kalau perlu peta, peta perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim, insya Allah, Bu, saya akan kirimkan kayak yang begitu tadi. Petanya tapi. Jadi kemarin siapa yang nanya ya? Bu Ratih ya, Bu Ratih. Ketika nanya, itu dari Babylon langsung ke Mesir ya? Wah, langsung ke Mesir aja. Yang lainnya belum disebut, masih ada lagi. Nah, itu nanti kita ketahui kalau jalurnya ini lewat anu sampai anu gitu. Ya. Insya Allah kita akan bahas pada pekan mendatang. Barangkali ada 10 menit yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu. Udah setengah 11 aja. Kalau di sini 10.27 sih, Bu. Kelewat kalau di jam sini. Monggo ibu-ibu barangkali.
Mic-nya ada di depan Bu Novi. Ada Bu? Tidak ada? Saya. Oh, silakan Bu. Yang Enggak, online. cuma mau ini doang. Tadi kan ceritanya Nabi Ibrahim dapat diberikan pakaian pertama kali di alam Padang Mahsyar. di alam apa tadi Mahsyar. Masya. Karena dia pada saat dia mau dihukum dia ditelanjangi, dihukum yang mau dibakar. Iya Bu. Nah tadi Ustadz cerita lagi pas keluar dari api bajunya pun tidak terbakar gitu loh. Oh iya Bu. Nah itu Ustadz, kan tadi pertama ceritanya mau dihukum, mau diikat, dia ditelanjangin, tapi pada saat keluar dari api dia berpakaian gitu Ustadz. Itu aja, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, Bu Ratna nanya. Tadi katanya Pak Ustadz, Nabi Ibrahim itu ketika dilempar oleh Manjanik ke dalam telaga api, itu dalam keadaan ditelanjangi. Kecuali diikat oleh tali yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, katanya juga, tapi pas muncul dari api, bajunya tidak terbakar. Itu bagaimana? Bu Ratna kritis Bu, bagus sekali, alhamdulillah. Ibu-ibu, memang ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika dilempar dengan manjani ke telaga api, satu riwayat ada yang menyebutkan ditelanjangi, sehingga itu bukan di hadis Bu, tapi itu penafsirannya ulama itu. Dua kubu ini penafsiran ulama. Justru ketika Nabi tidak merincikan, makanya muncul ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Satu riwayat mengatakan ditelanjangi, satu riwayat mengatakan tetap berpakaian, sehingga kalau yang berpendapat tetap berpakaian, ya tadi ketika muncul dari telaga api dalam keadaan tak sedikit pun, tak selai benang pun dari pakaiannya yang hangus terbakar. Yang berpendapat tidak berpakaian, nanti relate-nya ke itu tadi, bahwa nanti di akhirat dia adalah orang yang pertama kali menggunakan pakaian. Ya, saya tadi luput untuk menjelaskan tentang adanya dua perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir berkenaan dengan pakaian Nabi Ibrahim ketika dibakar. Ya. Apakah pakai baju atau tidak? Begitu kurang lebih Bu Ratna. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Oh yakin. Masih ada lagi Bu? Baik, kalau tidak ada lagi, karena sudah jam setengah 10.30 persis Bu. Nampaknya kaji kita tentang kisah Nabi Ibrahim episode ke-1 ya, yaitu yang berisikan pemulihan Allah Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, kita cukupkan hingga di sini. Insya Allah pada pertemuan datang kita masuk pada episode yang kedua, yaitu sejarah dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarahnya nanti masih dicacah Ibu ya. Dakwah di Babylon, dakwah di Palestina. Itu nanti episode yang berbeda lagi nanti Bu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk selalu sehat, sehingga bisa bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu kita pada pekan depan dan seterusnya, insya Allah. Mari ibu-ibu, kita sudahi majlis ini dengan bersama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Baik Ibu. Jazakallah khair. Izin pulang.